warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih tentang punden boja Ngawi ya teman-teman. Jadi Bang Gaib atau punden boja yang selama ini terkenal bahwa punden tersebut mampu atau bisa memberikan pinjaman uang yang nominalnya ini bisa sampai 3 miliar. Ternyata semua ini bohong. Seperti video yang sudah saya upload sebelum ini, di situ jin penunggu punden boja sudah membeberkan semuanya. Mulai dari satu nyawa ini akan mendapatkan berapa miliar, hingga konsekuensi yang harus kita terima jika kita tidak mampu memberikan tumbal lagi. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum menonton videonya, silahkan ditonton dahulu. Dan di video kali ini saya akan membahas poin penting dari obrolan atau apa yang disampaikan oleh si jin tersebut. Menurut saya ini memang janggal ya teman-teman. Karena apa? Karena penjelasan yang diberikan oleh si jin dengan penjelasan yang disampaikan oleh Mbah Sarinem Tuwek selaku istri dari juru kunci punden boja sana, yaitu Mbah Miran, ini berbeda. Video pertama yang akan kita tonton ini adalah video penjelasan dari si jinnya. Tenan berarti mbak nek kene iki wong sing utang duwe bareng. Yo sampean sing utang. Iya. Ini jaluk ijol Mbak? Iya to. Ijol apa Mbak anak? Iya, kuwi Nganti buyut e. Yo adik-adikmu kuwi sak anak turunane. Gitu. Ya ngono kuwi, tumbal iki ben taun apa ben apa, Mbak? Nek wong njaluk lancar yo ben taun. Ben taun. Tukoknya kena anak, tapi ini pertama tetap paman ke anak tak tolak aku mau ini biasanya umur piro Mbak? Umur piro? Sian-sian yang umur piro? Umur is gak masuk, penting anak baru penting anak baru utama wes terus itu tukoknya kena anak itu kena yang langgar satu kali keturunannya wis bakal sedikit ulasan atas penjelasan yang diberikan oleh si jin ini tadi ya teman-teman. Yang pertama, punden boja menurut pengakuan si jin ini memang benar meminjamkan uang. Kemudian ketika meminjamkan uang ini apakah minta ganti? Dia membenarkan, dia minta ganti anak dari si pelaku pesugihan ini. Dan yang lebih ngerinya lagi dari penjelasan ini tadi adalah untuk registrasi ikut melakukan pesugihan di sana. Di tahun pertama pendaftaran, tumbal pertama yang harus kita berikan ini adalah anak barep si pelaku. Anak barep di sini maksudnya adalah anak nomor satu ya teman-teman. Jadi anak pertama. Ini hukumnya wajib. Seandainya di situ bukan anak pertama, si jin ini akan menolaknya. Kayak kok benar-benar ngeri banget ya teman-teman. Jadi anak pertama yang benar-benar kita sayangi ini nanti akan kita tukar hanya dengan uang 2 miliar. 2 miliar. Kemudian di tahun-tahun berikutnya apakah juga membutuhkan tumbal lagi? Bahwa ternyata tergantung permintaan si pelaku. Jika ingin uangnya ini lancar, maka per tahun harus memberikan tumbal. Untuk tahun kedua dan seterusnya, ini boleh anak-anaknya bebas nomor berapa, bebas umur berapa, boleh keluarganya, boleh anaknya, dan boleh saudaranya. Bahkan si jin ini tadi mengatakan tumbalnya ini boleh dibelikan. Maksudnya dibelikan di sini adalah mungkin arahnya seperti zaman masa kecil kita. Jadi untuk yang sekarang umurnya sudah 30 tahun ke atas, mungkin semasa kecilnya pernah mendengar ketika kita menemukan uang di jalan itu tidak boleh kita ambil. Takutnya itu adalah uangnya orang yang sedang mencari tumbal. Uang itu nanti kita ambil, kita buat beli jajan, kita makan, dan kita akhirnya menjadi tumbal. Saya tidak tahu apakah itu mitos untuk menakut-nakuti anak kecil atau memang terjadi di zaman dahulu, saya tidak tahu. Kemudian biasanya orang yang membeli tumbal, ini caranya begini. Dia akan memberikan uang dengan nominal yang cukup besar kepada seseorang, bisa saja kepada saudaranya. Kita yang tidak tahu apa-apa menganggapnya itu adalah sebuah kebaikan. Tapi padahal di dalam niatnya ini ada sebuah ijab kabul. Jika uang itu sudah digunakan oleh keluarga tersebut, maka salah satu keluarganya ini akan menjadi tumbal yang tiba-tiba meninggal tanpa jelas. Kemudian untuk perbandingan, di video kedua ini adalah video penjelasan dari Mbah Sarinem Tuwek. Niku mbak ini sampun diparingi ngoten niku enten
anune napa ibadahane napa? Ingatan lho, Dik. Paminan nyambut beriku, gak mengenai bojo, gak mengenai wong tuwek, gak mengenai anak, ditanggung jawab piyambak sing beriku sing jawab beriku ngono lho, Dik. Gak mengenai sapa-sapa. Oh, Bapak ya ora, mbok ya ora, ibu ya ora, bojo ya ora, anak ya ora, ditanggung jawab dhewe sing jawab ngoten nggih, Dong. Nggih. Boten nyinggung sinten-sinten. Nggih. Uga nggawa sapa-sapa. Nggih. Boten ditanggung jawab dhewe. Nek saged ngitik wangsulake, nek boten saged nyuwun tempo wiwit lair tekane 100 tahun ngono nggih ya, Dong. Nah, setelah menonton video dari penjelasan Mbah Sarinem Tuwek, di sini semakin jelas ya teman-teman, benar-benar janggal. Kenapa penjelasan antara si jin yang memberikan pesugihan sama juru kuncinya ini berbeda? Saya tidak perlu mengulas apa yang disampaikan oleh Mbah Sarinem ini tadi karena saya yakin teman-teman sudah paham. Kemudian yang menjadi pertanyaan di dalam pikiran kita adalah mana sih yang benar? Jadi begini ya teman-teman, ini memang sangat seru untuk jadi pembahasan. Baik apa yang disampaikan oleh Mbah Sarinem sendiri selaku juru kunci maupun yang disampaikan jin. Sebenarnya menurut saya pribadi ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Mbah Sarinem bisa saja ini adalah apa yang disampaikan si jin dulu ketika pertama kali mengangkat Mbah Miran, suaminya Mbah Sarinem ini untuk menjadi juru kunci di Punden Bujasana. Si jin menyampaikan hal tersebut kepada Mbah Miran, tujuannya adalah Mbah Miran ini menjelaskan pada orang yang punya niat ke situ. Sehingga ketika dijelaskan bahwa di situ tidak membutuhkan tumbal, maka orang ini akan lebih tertarik. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua bisa saja ini hanyalah trik marketingnya Mbah Sarinem untuk menjaring para korban-korban. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena seperti pengakuan jin di video pertama tadi, di sana jin ini belak-belakan jelas bahwa di sana ini membutuhkan tumbal. Bahkan tumbalnya ini memilih untuk tahun pertama harus anak pertama. Tapi kenyataannya penjelasan yang diberikan oleh Mbah Sarinem mengatakan bahwa di sana ini tidak perlu tumbal. Yang akan menjadi tumbal hanyalah orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, siapa yang meminjam ke sana, itulah yang akan bertanggung jawab. Tidak melibatkan istri, tidak melibatkan anak, tidak melibatkan orang tua dan lain sebagainya. Karena itulah di sini saya mengatakan bisa saja hal tersebut hanyalah trik marketingnya Mbah Sarinem selaku juru kunci. Mbok ya ora, ibu ya ora, bojo ya ora, anak ya ora, ditanggung jawab dhewe sing jawab ngoten nggih, Dong. Oh ya, di sini saya ada satu komentar. Kayaknya Mas Gembot Leon ini adalah salah satu pelaku yang pernah datang ke Punden Bujasana. Jadi ceritanya, dia ini mengomentari video saya yang dulu yang sempat saya upload. Dia meminta, benar-benar meminta kepada saya untuk membongkar pesugihan ini. Karena apa? Sudah banyak sekali yang tertipu di sana. Bukan tertipu, tapi lebih tepatnya merasa tertipu. Karena apa? Hampir setiap hari, ini menurut pengakuan Mas Lian ya, hampir setiap hari ini pasti ada orang 10-12 orang yang datang ke sana. Seandainya hari ini sudah full lebih dari orang itu, selebihnya ini disuruh menunggu di hari berikutnya. Itu jika memang setiap hari terjadi 12 orang yang masuk ke sana. Kita taruh saja seandainya per hari ini 5 orang. Menurut pengakuan Mas Gembot Leon, orang yang kesana membawa motor ini ditaruh 900.000. Kemudian untuk yang bawa mobil 1 juta. Dikalikan 5 orang per hari. Jika 5 orang ini membawa mobil semua, maka 5 juta masuk ke sana. Untuk apa sajakah uang sebanyak itu? Seperti video yang sudah saya upload ya teman-teman. Seolah-olah Bank Gaib di Punden Bujasana ini sudah menjadi ajang bisnis atau sumber mata pencaharian warga sana. Karena apa? Mbah Sarinem juga sempat menjelaskan bahwa uang 1 juta yang dibayarkan, yang pasti ini untuk kebutuhan pertama, untuk abu rampen pada saat ritual di sana, seperti membuat ayam panggang dan lain sebagainya. Mungkin kalau dikalkulasi nggak sampailah 500.000. Kemudian selebihnya uangnya ini dibagikan ke pihak-pihak yang terlibat. Yang pasti pertama adalah juru kunci, yang kedua ibu-ibu yang memasak di dapurnya Mbah Sarinem Tuwek ini, yang ketiga seperti yang disebutkan oleh Mbah Sarinem waktu itu, yaitu di sana ada Pak RT,
Hansip, RW, kemudian ada beberapa warga yang ikut mengamankan ketika ritual ini berlangsung. Jadi dapat dipahami bahwa seolah-olah di Punden Boja sana ini sudah terorganisir. Bayangkan saja jika satu hari ada pemasukan 5 juta. Sudah berapa saja uang yang didapat oleh warga ini. Dan satu pengakuan dari Mas Kompotrion yang cukup mencengangkan adalah di sana antar keluarga ini sudah berebut kekuasaan. Karena memang mungkin hasilnya ini cukup menggiurkan ya teman-teman. Jika memang setiap hari datangnya orang itu sekian banyak, sehingga warga yang terlibat di situ ini terjadi cekcok antar keluarga, sesama keluarga dengan saudara sendiri ini cekcok untuk menguasai, hampir mirip dengan fenomena yang terjadi di lahan-lahan parkir di Jakarta. Iya lah. Jadi perebutan kekuasaan karena memang hasil di situ menggiurkan. Setelah saya membaca pengakuan dari Mas Kompotrion ini, saya berharap para pelaku-pelaku lainnya yang juga merasa pernah membayar uang sekian banyak itu ke sana, silahkan ceritalah. Setidaknya saya bisa mengumpulkan data berapa orang yang sudah mengeluh akan hal tersebut. Atau syukur-syukur kita bisa ketemuan ya, kita ngobrol secara langsung. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan tindakan yang lebih lanjut agar yang menjadi korban di sana ini tidak berkelanjutan, tidak semakin tambah banyak, itu maksudnya. Oh ya teman-teman, kemarin saya menemukan sebuah batu yang hampir mirip dengan kondisi di Punden Boja ini. Jadi batu ini banyak orang yang datang ke situ. Batu ini letaknya berada di tengah hutan Alas Ketonggo. Orang-orang yang datang ke batu ini orang jauh-jauh semua, orang luar kota. Ada yang dari Solo, ada yang dari Mantingan dan lain sebagainya. Dan tujuan mereka di situ adalah pertama, biasanya orang yang datang ke situ ini adalah orang-orang yang ingin mendaftar sebagai PNS, polisi, bahkan sampai anak SMA yang akan menjelang ujian. Ini ada yang datang ke sana loh. Boleh dibilang jin penunggu batu ini IQ-nya ini di atas rata-rata. Nah, seperti apakah ceritanya di sana? Nanti kapan-kapan saya akan ke lokasi dan akan saya videokan, saya ceritakan. Karena itulah teman-teman, jangan lupa klik subscribe channel Kangsi agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video Kangsi terbaru. Akhir kata atas fenomena yang terjadi di Bangkai Punden Boja Ngawi sana, kita mulai dari kita ya teman-teman. Marilah kita pertebal keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Kita tata hati kita tata niat kita tata pikiran kita, semata agar hidup kita ini tertata, agar tidak mudah terhasut oleh bisikan setan.